Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Gambar Teknik Listrik kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang gambar rangkaian elektronika. Pada bab ini kita akan mempelajari pengertian, simbol, dan cara menggambar rangkaian elektronika sesuai aturan gambar teknik yang baik dan benar. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, khususnya kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Hari ini kita akan membahas materi pertama di semester genap, yaitu gambar rangkaian elektronika. Di mana pada bab gambar rangkaian elektronika ini mencakup dua kompetensi dasar, yaitu KD 3.6 dan KD 3.7. Di mana kompetensi dasar 3.6 yaitu menerapkan gambar rangkaian elektronika. 4.6 yaitu menggambar rangkaian elektronika. Untuk kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis gambar layout PCB rangkaian elektronika, dan 4.7 merancang gambar layout PCB rangkaian elektronika. Nah, berikut merupakan peta konsep dari bab rangkaian gambar rangkaian elektronika. Meliputi 3 subbab. Subbab pertama yaitu konsep gambar rangkaian elektronika, kedua menggambar rangkaian elektronika, dan yang ketiga gambar layout PCB rangkaian elektronika. Di mana untuk konsep gambar rangkaian elektronika nantinya akan mempelajari 1. Pengertian dan komponen gambar rangkaian elektronika, dan 2 yaitu simbol gambar rangkaian elektronika. Untuk subbab yang kedua, menggambar rangkaian elektronika, nantinya akan mempelajari tentang beberapa jenis desain gambar rangkaian elektronika serta cara menggambar rangkaian elektronika. Terus subbab yang ketiga, gambar layout PCB rangkaian elektronika, nantinya akan mempelajari PCB dalam rangkaian elektronika, fungsi PCB, lapisan PCB, serta cara menggambar layout PCB rangkaian elektronika yang baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke gambar rangkaian elektronika, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu rangkaian listrik dan rangkaian elektronika. Apakah keduanya ini sama? Nah, ya kan, pasti kalian sudah mulai berpikir ya kan, oh ya, ada rangkaian listrik, ada rangkaian elektronika. Nah, perlu kalian pahami bahwa elektronika dan kelistrikan merupakan satu kesatuan dan berkaitan. Karena apa? Karena elektronika bisa berjalan dengan adanya arus listrik, serta instalasi listrik bisa berfungsi dengan baik memakai sistem elektronika. Nah, jadi rangkaian listrik dan rangkaian elektronika ini saling berkaitan. Dari sini sudah mulai paham ya. Selanjutnya kita bahas dulu rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi tertentu. Terdapat beberapa jenis rangkaian listrik, diantaranya yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian jembatan Wheatstone. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini saya ambil dari studiobelajar.com. Jadi kalian bisa mengecek atau belajar melalui web ini ya. Di sini, di gambar ini menggambarkan sebuah rangkaian listrik ya, di mana sudah saya jelaskan tadi, rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik. Di sini ada baterai, ada kabel, ada lampu, serta ada saklar. Terus selanjutnya, yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan. Berarti tegangannya di sini menggunakan baterai, sumber listriknya menggunakan baterai.
sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, fungsinya untuk apa rangkaian ini? Untuk menyalakan lampu. Lampu di sini sebagai beban listriknya. Saklar di sini berfungsi untuk memutus dan menyalurkan arus listrik. Jika ini terputus, saklarnya ini memutus arus, berarti lampunya mati. Tapi kalau ini tertutup, maka arusnya akan mengalir sehingga lampu di sini akan menyala. Ini namanya rangkaian listrik. Selanjutnya, jika sudah tadi kalian memahami rangkaian listrik, berikutnya rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika, rangkaian atau sirkuit elektronik merupakan sebuah rangkaian yang dalamnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif, seperti transistor, resistor, maupun IC. Nah, setiap rangkaian elektronik dialiri tegangan positif dan negatif atau ground untuk rangkaian dengan arus searah atau DC, serta tegangan pasa dan tegangan netral atau ground untuk rangkaian yang menggunakan arus bolak-balik atau AC. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini saya ambil dari belajaronline.net. Kalian bisa belajar melalui web ini juga. Nah, di sini ada rangkaian elektronika di mana di sini terdapat beberapa komponen elektronik ya yang digabung menjadi satu kesatuan. Nah, dari beberapa komponen elektronik ini yang digabung menjadi kesatuan ini menjadi rangkaian elektronika, di mana komponen-komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengatur arus atau tegangan, menghambat arus, memperkuat arus, dan lain sebagainya. Sehingga jika digabungkan menjadi satu, ini menjadi rangkaian elektronika. Terus selanjutnya, untuk apa sih rangkaian elektronika itu sendiri? Nah, fungsi rangkaian elektronika sebenarnya itu banyak sekali. Di sini saya ambil secara umumnya saja. Fungsi rangkaian elektronika secara umumnya itu saya ambil ada 3. Pertama yaitu penyearah atau rectifier. Rectifier atau rangkaian penyearah ini mampu mengubah gelombang sinusoidal AC atau bolak-balik menjadi gelombang satu arah saja atau menjadi DC. Terus yang kedua, fungsi rangkaian listrik yang kedua yaitu sebagai penguat atau amplifier. Rangkaian penguat atau amplifier ini bekerja dengan menguatkan sinyal listrik yang masuk sehingga sinyal yang keluar dari rangkaian ini mempunyai kekuatan berkali-kali lipat dari sinyal yang masuk. Rangkaian elektronika ini biasanya berhubungan dengan tegangan dan arus. Terus yang ketiga, fungsi rangkaian elektronika itu sebagai osilator. Rangkaian osilator ini berfungsi untuk memperkuat suatu sinyal yang kemudian akan diumpan kembali untuk menghasilkan sinyal tersebut. Osilator berhubungan dengan frekuensi, maka hampir semua peralatan elektronik membutuhkan yang namanya osilator. Nah, paham ya pelajar Skapsa? Nah, ini kita baru masuk ke materi kita, gambar rangkaian elektronika. Jadi tadi itu masih pengantarnya ya, yaitu rangkaian listrik dan rangkaian elektronika, di mana rangkaian listrik dan rangkaian elektronika sendiri itu berkesinambungan. Nah, gambar rangkaian elektronika. Gambar rangkaian elektronika merupakan skematik untuk mendesain elektronika, serta membuat dan mencari kesalahan rangkaian. Pemahaman mengenai cara membaca dan mengikuti alur skematik merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seseorang yang bergelut di bidang elektronika. Bagi instalator listrik ya, kalian ini kan nantinya akan menjadi seorang instalator listrik. Jadi sebelum merangkai sebuah rangkaian elektronik, itu kalian diwajibkan bisa membaca skema dari rangkaian elektrik sebelum melakukan proses pemasangan.
Untuk apa? Untuk mempermudah perbaikan atau pemasangan rangkaian listrik. Nah, dalam menggambar rangkaian elektronika itu pasti nantinya menggunakan simbol-simbol. Nah, penggunaan simbol-simbol gambar elektronika tentunya mempermudah pembangunan skema rangkaian serta mempermudah pemahaman saat proses perakitan, ya kan? Ketika kalian menggambar skema rangkaian elektronika itu kan tidak mungkin kalian menggambarkan bentuk komponen aslinya, itu terlalu ribet. Nah, jadi setiap komponen elektronika nanti itu pasti ada simbol-simbolnya untuk mempermudah menggambar. Pada dasarnya, simbol-simbol gambar elektronika diperlukan saat Anda membuat gambar sistem rangkaian elektronik. Terus manfaatnya untuk apa? Manfaat penggunaan simbol gambar elektronika tidak hanya saat proses pembangunan saja, tetapi pada saat melakukan penelusuran atau troubleshooting untuk service dan maintenance atau perbaikan yang diperlukan. Nah kan, dari gambar atau dari skema gambar rangkaian elektronika, di situ bisa dilihat di mana terletak troubleshootingnya. Jadi bisa mempermudah jika adanya troubleshooting. Nah, setelah kalian menyimak video kali ini, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kita gambar rangkaian elektronika, maka kerjakan tugas berikut ini. Pertama, jelaskan pengertian rangkaian listrik yang telah kalian pahami. Tugas yang kedua, jelaskan pengertian rangkaian elektronika yang telah kalian pahami. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nomor 3, sebut dan jelaskan fungsi rangkaian elektronika. Ada 3 secara umum tadi. Terus yang keempat, jelaskan pentingnya mempelajari simbol gambar rangkaian elektronika. Yang kelima, jelaskan perbedaan sumber tegangan DC dan AC. DC yaitu direct current dan AC alternating current. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai gambar rangkaian elektronika. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.